Di malam harinya, di malam 27 Ramadan itu, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada Nabi SAW pada saat itu menjelang subuh ya, sudah menjelang subuh, poster manusia tiba-tiba muncul. Tadinya sunyi sekali dan Nabi SAW berada di puncak gunung, berarti siapapun yang naik kelihatan. Gak ada yang naik di sini. Tiba-tiba orang itu datang, ya, tidak seperti menaiki gunung, muncul di hadapan Nabi SAW, menggunakan baju putih, kemudian langsung bicara dengan Nabi SAW. Nabi SAW dicintakan pada beliau khalwah. Khalwah berarti menyendiri untuk beribadah, ya. Dan beliau seringkali mencari tempat-tempat yang bisa beliau berkhalwah. Pada saat itu entah bagaimana Nabi SAW merasakan ilham dalam hatinya untuk mendatangi Jabal Nur yang sekarang itu. Karena itu gunung dianggap jauh dari penduduk Mekah. Lumayan jauh, kita naik mobil aja sekarang lumayan jauh. Mungkin kalau dari Masjid Haram menuju ke sana mungkin bisa 10-15 menit naik mobil ya. Bagaimana kalau jalan kaki jauh? Dan dulu itu masih banyak gunung-gunung, belum ada jalan-jalan kayak sekarang. Belum terbuka kota Mekah itu. Nabi SAW sengaja ke sana supaya jauh dari penduduk Mekah. Kemudian juga gunung itu karena tinggi, di atasnya ada tebing. Jadi ada gunung, kemudian ada pecahan batu. Nah itu bisa celahnya bisa orang masuk. Jadi sebenarnya dia bukan gua ya. Bahasanya sebenarnya bukan gua itu, karena kalau gua kan kita taunya lubang orang bisa berlindung di dalamnya gitu kan. Ini enggak, memang dia cuma seperti pecahan antara dua batu gitu ya. Dan ukurannya cuma 1-2 orang bisa masuk. Nabi SAW memilih itu karena itu menghadap ke Ka'bah. Kalau dari situ bisa lihat Ka'bah dari jauh, dari tinggi. Untuk bertafakur, pergantian siang malam gitu kan. Beliau melihat semua itu untuk bertafakur, itu tujuannya. Nabi SAW pada masa penobatan kenabian tercintakan untuk beliau khalwah itu, dan beliau memilih Jabal Nur tadi karena alasan tadi yang sudah saya sebutkan gitu. Kemudian Nabi SAW juga dicintakan atau dimunculkan kepada beliau ru'ya sadiqah. Ru'ya sadiqah. Apa itu ru'ya sadiqah teman-teman? Mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Dan ini adalah salah satu bagian dari kemujizatan kenabian yang terbagikan untuk semua orang beriman. Ininya ya, bukan mujizatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ru'ya sadiqah, mimpi yang benar dilihat oleh orang-orang beriman, itu adalah salah satu cabang 60 mujizat kenabian. Jadi Nabi SAW mimpi apa yang terjadi besok di Mekah, siapa yang meninggal, apa yang terjadi. Nabi SAW mimpi. Berhari-hari itu selalu belum mimpi, melihat kejadian-kejadian apa yang terjadi besok. Dan Nabi SAW melihat waktu bangun terjadi seperti yang Nabi SAW mimpikan. Dan ini ada bahasan sendiri tentunya. Kalau teman-teman ikutin bahasan saya di YouTube, ada Minhajul Muslim, bab khusus masalah wali Allah dan wali syaitan, gitu kan. Ada penjelasan tentang masalah adanya Allah berikan bagi orang-orang yang beriman firasatul mu'min, ada perasaan orang beriman, dia tahu orang ini mau jahat atau tidak. Gitu kan. Tapi ini memang ada level-levelnya, ada di mana orang-orang itu sudah sangat dekat dengan Allah SWT, betul-betul menjalankan sunnah Nabi SAW gitu kan. Kemudian juga ada ru'ya sadiqah, sering mimpi, seperti dia mimpi akhir kiamat terjadi, dia mimpi masuk ke neraka, diperlihatkan baginya surga gitu kan. Atau dia mau haji, dia lihat Ka'bah, ada ru'ya sadiqah, seperti itulah ya. Baiklah, Nabi SAW juga pada itu sering diberikan ru'ya sadiqah. Dan beliau bersabda tadi, mimpi yang benar atau ru'ya sadiqah adalah salah satu dari 63 bagian kenabian. Tentu teman-teman, lawannya ru'ya sadiqah adalah hilm. Hilm dari syaitan, ru'ya sadiqah dari Allah. Dan Ibnu Sirin rahimahullah, Muhammad bin Sirin, salah satu ulama tabi'in yang masyhur, membedakan kepada kita secara rinci tentang masalah ru'ya sadiqah dan hilm ini. Ru'ya sadiqah datang kepada orang beriman karena ketaatannya, bisa berbentuk berita gembira ataupun peringatan. Seperti misal, saya pernah pelajari di tingkat 3 kuliah di Madinah dulu, Sunan Nabi Daud. Sunan Nabi Daud, pada saat itu dosen kami memilih bab khusus takwil mimpi. Dan di situ beliau rincikan panjang lebar tentang perkataan dan penjelasan para ulama masalah mimpi-mimpi yang dihubungkan dengan keadaan orang itu. Di antaranya, Hasan Basri rahimahullah pernah didatangi oleh 2 orang dan dua-duanya mengaku mimpi. Dan dua-duanya mimpinya sama, mimpinya adalah
mendengarkan azan, mendengar suara azan, itu saja. Mimpi mendengarkan suara azan. Maka Hasan Basri rahimahullah mengatakan pada saat dua orang yang datang, saya mimpi dengarkan azan. Apa takwilnya imam? Kalau imam itu kiai ya. Tanya lagi, yang satu juga mengatakan hal yang sama. Kata Hasan Basri, berikan saya waktu beberapa hari, nanti akan saya beritakan kepada kalian. Datanglah kepada saya Jumat depan. Hari Jumat depan baru datang, minggu depan. Hasan Basri rumahnya rahimahullah dalam satu minggu itu mempelajari dua keadaan orang ini. Dilihat keadaannya. Datanglah kepada orang yang pertama, kemudian diperhatikan kegiatan. Ternyata yang pertama ini adalah salah satu marbot masjid, muazzin. Setiap hari azan di masjid dia. Terus ditelusuri orang yang kedua, dalam beberapa hari kemudian ternyata orang ini terkenal simpang siur berita, suka mencuri, gitu kan? Suka mencuri. Minggu depan datanglah berita, datanglah dua orang kepada Hasan Basri, lalu berkatalah Hasan Basri, semoga Allah memaafkan kalau saya salah, tapi kamu ditunjuk orang yang marbot masjid, kamu akan haji tahun ini. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adzim fin nasi yaumal hajjil akbar. Dan kumandangkanlah panggilan, digunakan kata-kata azan di sini, ya, panggilan untuk manusia untuk mengerjakan haji di hari yang besar atau haji yang besar itu. Kemudian kamu akan mencuri, ditunjuk pencuri itu, dan tanganmu akan dipotong. Karena Allah berfirman dalam surah Yusuf ya, yang waktu saudara-saudara Yusuf mau pulang, kemudian Yusuf alaihissalam mau mengambil adiknya Binyamin, gitu kan? Maka sempat ditaruh alat takarannya raja pada saat itu, gitu kan? Maka berkatalah para pegawainya Yusuf, wa'adzana mu'adzinun ayyatuhal iru innakum lasarikun. Dan pada saat itu berazanlah, memanggillah, mengumandangkanlah pegawai-pegawai Yusuf kepada saudara-saudara Yusuf, kembalilah, sesungguhnya kalian telah mencuri sesuatu. Ternyata apa yang Hasan Basri sampaikan betul terjadi. Apa yang Hasan Basri sampaikan betul terjadi. Yang satu haji tahun itu, yang satu memang mencuri, kemudian dia dipotong tangannya. Jadi ada ru'ya shadiqah, bisa datang kepada orang beriman, memberikan peringatan kepada dia, gitu kan? Dan kalau datang peringatan itu sebagai peringatan, artinya bisa saja kalau misal seseorang mimpi dia melihat sesuatu yang tidak baik, maka bisa saja dia nanti menjadikan itu sebagai tolak ukur untuk menyelamatkan dirinya. Contoh yang lain, kata sebagian ulama dalam masalah takwil mimpi ini, kalau seandainya seseorang mimpi hewan-hewan yang disuruh dibunuh dalam Islam, ya, seperti contoh misalnya orang mimpi ular, kalajengking, ya, orang mimpi tikus, ya, cecak yang memang disuruh bunuh, maka ini adalah keburukan berarti. Ada kalau dia sedang interaksi sama manusia, berarti ada manusia buruk yang akan mendekati dia atau berteman sama dia atau akan menikah dengan orang yang buruk. Biasanya kalau dia mimpi, kalau dia sholat istikharah kemudian dapat jawaban kalau orang mau menikah. Kalau dia mimpi ada tikus yang menggigit bajunya atau mendekati kakinya atau ular, ini menandakan berarti buruk apa yang akan dia langkahi gitu. Ya, karena ini namanya Nabi SAW menamakan tikus misalnya dengan fuwaisiqah, ya, binatang yang buruk. Kata beliau dalam syarah Abu Daud menyampaikan kepada kami waktu itu, bahwasanya Imam Abu Daud menyampaikan kalau ini kalau ada orang mimpi hewan-hewan ini, misal contoh seperti tikus, berarti menandakan dia akan didekati oleh orang yang fasik kalau perempuan, atau fasikah kalau laki-laki, ya. Seperti itulah kurang lebih takwil mimpi, dan ini tentu ada bab khusus yang panjang lebar dijelaskan masalah ini, ada babnya sendiri, ada bahasan sendiri yang tentu juga butuh waktu yang lebar untuk menjelaskan. Tapi yang jelas teman-teman, ada namanya ru'ya shadiqah. Kemudian juga Ibnu Sirin memberikan batasan, orang kalau mimpi tidak boleh sembarangan untuk menceritakan kepada orang lain, karena kata Nabi SAW, siapa yang menceritakan mimpinya pada seseorang dan orang itu menebaknya, orang itu mentakwilkannya, maka akan terjadi seperti apa yang dia ucapkan. Makanya kita cuma boleh ceritakan kepada para ulama pun yang faham tentang masalah itu, tidak boleh sembarangan, gitu kan. Dan tidak semua mimpi itu diceritakan. Terlebih lagi mimpi itu punya makna-makna yang detail memang kalau dia orang yang beriman sama Allah. Seperti misalnya disesuaikan dengan keadaan sebuah wilayah. Kalau contoh orang mimpi gajah, gajah ini dilihat di tempat dia, apakah gajah itu dimuliakan atau disiksa, gitu. Contoh kata Ibnu Sirin. Jadi misal kalau dia mimpi di satu wilayah memang gajah itu dijadikan sebagai transportasi, dihormati, berarti dia akan dapat kedudukan. Kalau dia mimpi sementara di wilayah dia gajah sering dibunuh-bunuhin, sering dihina, diseringkan barang olokan, berarti dia akan
terjadi hal yang sama, akan terjadi hal-hal cobaan dalam hidupnya. Seperti itulah ya. Kalau hilim teman-teman sekalian, dari tadi sudah saya jelaskan ya, kalau mimpi binatang berarti binatang yang suruh dibunuh berarti itu akan buruk ya. Jadi ini harus kita perbaiki persepsi di Indonesia nih. Kalau mimpi digigit ular katanya mau nikah. Ini semua kesalahpahaman, ini tidak boleh nih. Dari mana nih? Bagaimana kalau nenek-nenek 90 tahun mimpi ular? Ini pemahaman yang salah. Kemudian hilim dari syaitan. Maksud dalam hilim adalah orang mimpi berhubungan biologis, ya. Orang mimpi berzina, orang mimpi mabuk-mabuk, ya. Orang mimpi mencuri, ya. Orang mimpi hal-hal yang berbau maksiat, itu namanya dari hilim, dari syaitan. Dan ini teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, siapa yang mimpi buruk, hilim ini, dan dia terkaget tengah malam, maka bacalah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitan, lalu meludahlah 3 kali ke sebelah kiri, gitu kan? Untuk menghilangkan bekasnya, lalu ubah posisi tidurnya. Karena ini biasa dari syaitan, gitu kan? Syaitan. Jadi kalau misalnya kita lihat seseorang lalu kemudian kita tertarik sama dia, makanya kita disuruh guddul basar, turunkan pandangan mata, gitu kan? Karena syaitan bisa tunggangi, nanti bisa didatangkan dalam mimpi. Biar mimpi itu bisa dibuat sama syaitan rekayasa sampai akhirnya berhubungan biologis. Makanya salah satu ciri Nabi SAW, beliau tidak pernah mimpi junub. Mana mimpi junub itu dari syaitan. Jadi jangan dianggap prestasi ya. Jelas sampai sini ya? Masih kuat gak duduk ini? Benar. Bilang kalau sudah capek ya. Lanjut enggak? Jangan ada yang tunduk-tunduk ya. Angkat kepalanya, tunduk-tunduk itu dari syaitan. Tidur soalnya. Dan tidur itu penyakit di majelis ilmu, di khutbah Jumat. Ada orang subhanallah datang khutbah Jumat untuk tidur. Duduk datang tidur. Dulu di kampus juga gitu saya waktu masih kuliah, subhanallah. Ada saja mahasiswa bawa sejadah, sejadahnya bukan dipakai sholat, ditaruh di atas meja, pakai jadi bantal. Tidur. Dosennya nggak peduli ya sudah gitu kan. Jadi harusnya hati-hati. Dan tidur itu kata para ulama virus yang berbahaya, bakteri. Di dalam majelis ilmu. Kalau tidur juga sebelahnya tidur. Lama-lama gurunya juga tidur. Baik. Kita sekarang masuk teman-teman sekalian ke proses penobatan kenabian. Jadi sudah selesai tadi penjelasan kita panjang lebar tentang fase-fase sebelum kenabian di mana Nabi SAW punya banyak kelebihan dan di mana Allah Subhanahu Wa Taala mendidik beliau untuk itu. Ya. Baik, kita masuk sekarang prosesi penobatan kenabian. Setelah berjalannya masa khalwah ini, Nabi SAW suka khalwah. Di masa penobatan kenabian, di bulan Ramadan, tepatnya 26 hari, Nabi SAW tinggal di Gua Hira itu. 26 hari. Jadi malam ke-27-nya, di malam harinya, di malam 27 Ramadan itu, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kepada Nabi SAW pada saat itu menjelang subuh ya, sudah menjelang subuh, poster manusia tiba-tiba muncul. Tadinya sunyi sekali dan Nabi SAW berada di puncak gunung, berarti siapapun yang naik kelihatan. Gak ada yang naik di sini. Tiba-tiba orang itu datang, ya tidak seperti menaiki gunung, muncul di hadapan Nabi SAW, menggunakan baju putih, kemudian langsung bicara dengan Nabi SAW. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, telah datang kepadaku seseorang yang menggunakan pakaian yang putih bersih dan di tangannya terdapat sebuah kotak yang terbungkus dengan sutra dan di dalamnya terdapat sebuah buku. Lalu orang itu berkata, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu memelukku dengan sangat keras, seakan-akan ruhku akan keluar. Lalu ia melepaskanku dan berkata lagi, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata yang kedua kali, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu memelukku yang ketiga kalinya, yang selanjutnya dengan sangat keras, yang kedua kalinya dengan sangat keras, sampai ruhku seakan-akan mau keluar. Lalu ia melepaskanku dan berkata, bacalah wahai Muhammad. Aku berkata lagi, aku tidak bisa membaca. Lalu orang itu kembali memelukku dengan sangat keras, sampai ruhku seakan-akan keluar. Lalu dia berkata lagi, bacalah wahai Muhammad. Lalu aku mengubah pertanyaanku mengatakan, apa yang harus aku baca? Maka lalu orang itu pun berkata, membaca surah Al-Alaq 5 ayat pertama, surah nomor 96 ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq.
Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah hai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Maksudnya disuruh baca Al-Quran. Pada saat diturunkan nanti baca selalu Al-Quran itu. Jadikan sebagai pegangan hidupmu. Yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam, penulisan, yang mengajar untuk menulis dengan pena. Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui oleh mereka. Setelah turun ayat ini teman-teman sekalian, tiba-tiba saja Jibril alaihissalam yang datang tadi menjelma jadi manusia itu hilang. Hilang tiba-tiba di hadapan Nabi SAW. Bayangkan teman-teman, secara manusiawi kita kalau di posisi baginda Nabi SAW. Di gua, tengah malam, sendirian, selalu sudah selama 26 hari itu sudah tahu tidak ada orang di situ. Nggak ada yang tahu juga beliau di situ, gitu kan? Maka beliau pun tiba-tiba melihat ini di tengah malam dan orang itu datang menyuruh baca lalu pergi. Alami sekali, Nabi SAW ketakutan. Merasa ketakutan, ini apa yang terjadi? Lalu Nabi SAW segera bergegas mengambil bekal beliau lalu turun dari gunung. Tentu turun dari gunung ini waktu juga, gitu kan? Sekarang ini Jabal Nur kalau ada setapak-setapak kaki, kalau orang mau naik pun mungkin butuh setengah jam lebih sampai ke atas sana, atau bahkan lebih, mungkin 40 menit karena tingginya. Zaman Nabi SAW belum ada setapak jalan, beliau turun. Intinya dalam riwayat dikatakan beliau turun dengan sangat cepat, berusaha turun. Waktu tiba di bawah, langit sudah mulai agak cerah. Belum pagi sekali kayak kita sekarang, tapi sudah mulai kayak awal habis sholat subuh. Ya, kita kalau keluar sudah mulai ada cahaya. Kata Nabi SAW, tiba-tiba aku pada saat sudah tiba di sebuah padang pasir yang luas di lereng gunung itu, di bawah gunung, aku mendengarkan suara dari langit mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah, aku adalah Jibril. 3 kali. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, aku pun mengangkat kepalaku ke langit dan aku melihat seluruh langit, timurnya, baratnya, utaranya, selatannya dipenuhi dengan poster badan Jibril. Ya. Dan Jibril Allah karuniai 600 ekor sayap, yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Setelah itu pun Jibril menghilang alaihissalam. Nabi SAW bertambah ketakutannya. Lalu beliau pun pulang ke rumah. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, sebelum saya bicara bagaimana proses tiba di rumah dan bertemu dengan istrinya Khadijah radhiyallahu anha, perlu saya tambahkan, dan saya tambahkan dalam tulisan saya di sini. Kalau Nabi SAW telah melihat Jibril alaihissalam dalam poster aslinya sebagai malaikat 2 kali. 2 kali. Selebihnya bertemu dengan Nabi SAW dalam manusia, jelmaan manusia, gitu kan. Dan sering kali Jibril menjelma menjadi Dihyal Kalbi radhiyallahu anhu, ya. Baik, kita akan sebutkan pertemuan Nabi SAW yang kedua adalah pada saat terjadi Isra dan Mi'raj. Jadi pertama pada saat menerima wahyu ini, melihat poster asli malaikat. Dan yang kedua adalah pada saat Isra Mi'raj. Dan Allah sebutkan dalam surah An-Najm, surah nomor 53 ayat 1 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna faauha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Demi bintang ketika terbenam, maksudnya Allah yang mengatakan bintang yang terbenam yang tidak kelihatan kalau pagi itu adalah aku yang melakukannya. Kawan kalian Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiada yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan dirinya dengan rupa aslinya kepada Muhammad, sedang ia berada di ufuk yang tinggi tadi di langit itu. Kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat
bertambah dekat dengan wajah Nabi SAW. Maka jadilah dia dengan Muhammad hanya sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Jadi busur panah biasanya anggaplah lebarnya 2 meter misalnya. 2 anak busur panah itu cuma 4 meter antara Nabi SAW dengan Jibril. Ya, Jibril tadi sangat besar di langit. Tiba-tiba Jibril makin mendekat dengan wajah Nabi SAW. Itu luar biasa. Ya. Mandangan yang memang membuat kaget gitu. Kata Allah SWT di sini, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Muhammad SAW betul melihat itu. Maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya? Dan sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli yang kedua kali pada tempat yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Ya, di pembatas antara langit dengan di atas langit ada arsy Allah, ada lautan dan juga Allah yang maha tinggi dan maha pemurah. Ada Sidratul Muntaha namanya. Di dekatnya ada surga yang tinggal, ada surga tempat tinggal. Ini dalil jelas mengatakan surga sudah ada dan surga ada di atas langit. Yang dikatakan Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Nabi SAW teman-teman setelah itu pulang ke rumah dan betul-betul merasa ketakutan, bimbang, bingung, bercamuk semuanya, berkecamuk. Tengah malam melihat kejadian ini, kemudian sampai pagi. Tiba di rumah sudah mulai terang, matahari sudah mulai terang. Mengetuk pintu. Khadijah radhiyallahu anha begitu membuka pintu melihat suaminya ketakutan, gemetar. Dan ini saya pernah jelaskan dalam masalah rumah tangga teman-teman sekalian. Ada beberapa materi di YouTube masalah rumah tangga, manajemen rumah tangga Islami, bagaimana adab seorang istri pada suaminya. Di antaranya karena bertepatan masalah ini. Khadijah radhiyallahu anha sama sekali tidak curiga, tidak menghardik, tidak menyalahkan pada dalam kondisi suami pulang pagi-pagi dan kemudian gemetaran dan keringatan seperti ini. Kadang-kadang subhanallah cuma 1 tetes noda di bajunya saja, dari mana nih? Sudah curiga, gitu kan? Keringat sedikit, kamu habis ngapain? Dan seterusnya. Ya orang jalan keringatan kan gitu. Tapi yang jelas Khadijah tidak bertanya, adabnya tidak bertanya, nggak ditanya apa-apa. Sampai suaminya yang bicara, Nabi SAW mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, saya kegigil, gitu kan? Khadijah nggak banyak tanya, masuk ke dalam. Ngambil selimut, bungkus Nabi SAW, dirangkul, dibawa ke dalam kamar. Duduk pun disediakan air minum. Khadijah nggak bertanya apa-apa, ya. Diam, tunggu suaminya yang jelaskan. Setelah Nabi SAW tenang, baru Nabi SAW ceritakan, wahai Khadijah, saya melihat begini, begitu, diceritain semua panjang lebar, sampai selesai semua, dan saya tiba di sini. Inilah yang membuat saya keringatan. Ada yang datang di malam hari baju putih berbicara pada saya, memeluk saya, menyuruh saya membaca dan turunlah. Dan ada 5 kalimat ini yang diucapkan, dibacakanlah surah Al-Alaq Nabi SAW pada Khadijah. Kemudian saya turun dengan buru-buru dari bukit, saya melihat poster tubuh yang besar, wajahnya mendekat sampai 2 anak panah, 2 busur anak panah, dan mengucapkan kalau aku utusan Allah dan dia adalah Jibril. Aku tidak tahu siapa itu Jibril. Kemudian setelah itu Nabi SAW dengan bingung, ketakutan mengucapkan itu sampai selesai. Sudah selesai, Khadijah sebagai istri yang salihah, wahai ummahatul mu'minat, ummahatul mu'minin, dengar ini. Ya, kita harus tahu, wahai ibu-ibu mukminin harus faham masalah ini. Maaf, istilah ummahatul mu'minin untuk istri Nabi SAW. Wahai ibu-ibu ummahat muslimin, mestinya kita memahami masalah ini. Apa kata Khadijah waktu suaminya dalam kondisi ketakutan tadi? Wahai suamiku, apakah engkau mengira engkau telah ditimpa sesuatu yang buruk? Gangguan jin kah? Tidak akan pernah terjadi demi Allah. Enggak mungkin kau ditimpa itu. Karena sungguhnya kamu selalu orang baik, kamu selalu menjadi orang baik, kamu selalu silaturahim, kamu selalu bantu orang miskin, dan kamu selalu memenuhi kebutuhan orang-orang yang butuh bantuan. Bayangkan teman-teman sekalian ya, saya pernah menghadapi kasus rumah tangga beberapa orang ikhwah. Ini suaminya terlilit utang dan lagi masalah berat, lagi hadapi masalah berat, dan dia memang butuh. Orang-orang di luar ini, hampir semua orang yang melihatnya di jalan, dia ketakutan jangan sampai orang itu menagihnya, karena bebannya masalah berat.
Pulang ke rumah tidak ada lagi tempatnya kecuali rumah nih. Bagaimana dia bisa minimal merasa aman sementara waktu. Dan bukan dia lari, dia mau bayar, tapi memang kondisinya. Waktu dia ceritakan sama istrinya, yang terjadi apa? Istrinya malah menghardiknya. Istrinya bilang sama dia, itu karena nafkahmu kurang dengan saya. Coba bayangin ya, orang terlilit utang malah disalahkan. Makanya jangan sembunyi-sembunyi. Makanya dan begini dan begitu. Padahal suaminya gak ada masalah. Tapi ini subhanallah bahaya sekali ya. Ini adab dalam rumah tangga yang kalau dijaga teman-teman akan sangat menjaga keharmonisan rumah tangga. Yang jelas, Khadijah radhiyallahu anha mengatakan, wahai suamiku, janganlah engkau khawatir. Aku memiliki seorang sepupu yang bernama Waraqah bin Naufal. Dia punya informasi. Mungkin dia punya informasi. Ayo kita ke sana. Nabi SAW habis mandi, sudah ganti baju segala, dibawalah pada pagi itu oleh Khadijah bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Setelah tiba dan akhirnya diceritakan oleh Nabi SAW semua kejadian tersebut, Waraqah bin Naufal terheran-heran. Lalu kemudian dia terus menyimak setiap cerita Nabi SAW. Ciri-ciri yang disebutkan semuanya oleh Nabi SAW kena detail sekali. Ini baru kejadian tadi pagi. Hari itu juga langsung dibawa bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Nabi SAW masih menceritakan dengan kejadian yang luar biasa gitu. Maka Waraqah bin Naufal waktu sudah selesai mengatakan, sudah selesai Muhammad, ada yang kau mau sampaikan lagi? Sudah enggak ada. Kata Waraqah bin Naufal, Allahu Akbar. Yang datang kepada kamu adalah namusul akbar. Namusul akbar ini teman-teman sekalian adalah istilah makhluk yang bersayap. Ini disebutkan masyhur di kalangan para Bani Israel, orang-orang ahli kitab, Yahudi Nasrani. Dalam kitab ini, dalam Taurat ini disebutkan dengan istilah Namusul Akbar Jibril ini. Maka dia mengatakan, Allahu Akbar, telah datang kepada kamu Namusul Akbar yang telah bertemu dengan Musa alaihissalam. Ya. Saya berharap bila saya masih hidup saat engkau nanti resmi diutus oleh Allah, datang lagi wahyu dan kau sudah diperintahkan untuk berdakwah. Ini kan belum ada perintah berdakwah. Baru informasi kau adalah utusan Allah. Belum ada perintah. Nanti kita akan pelajari ada dakwah sembunyi-sembunyi, ada dakwah terang-terangan. Nanti kalau Allah sudah suruh baru disampaikan, gitu kan? Jadi belum di sini. Kalau saya masih hidup nanti di saat kau diutus kelak, maka pastilah aku akan menjadi penolongmu saat engkau diperangi dan dikeluarkan dari Mekah oleh kaummu. Nabi SAW heran, bertanya kepada Waraqah bin Naufal, apakah mereka akan mengeluarkanku? Padahal sekarang jelas-jelas Nabi dicintai oleh masyarakat Mekah. Mereka kasih julukan As-Sadiqul Amin. Mereka titipkan amanah-amanah hartanya. Mereka menghormati Nabi. Maka mereka menubatkan Nabi SAW penggantinya siapa? Abu Umayyah bin Mughirah tadi kan? Orang yang sangat bijaksana. Maka kata Waraqah bin Naufal, sesungguhnya ketahuilah hai Muhammad, tidak ada orang demi Allah yang diutus seperti kamu kecuali akan diperangi oleh kaumnya yang ingkar dan pasti dikeluarkan dari kotanya. Baik, setelah kejadian itu teman-teman sekalian, Nabi SAW pun balik ke rumahnya, menenangkan dirinya, dan wahyu terputus selama 6 bulan. Gak ada datang turun wahyu 6 bulan. Dan pendapat yang paling kuat adalah Waraqah bin Naufal meninggal di fase 6 bulan itu. Nah, Waraqah bin Naufal sudah sangat tua pada saat itu, gitu kan? Dan Nabi SAW waktu itu sudah memiliki 6 orang anak, gitu kan? Nabi SAW dinobatkan menjadi Nabi umur 40 tahun. Nabi menikah umur 25 tahun, berarti sudah lewat berapa tahun? 15 tahun, gitu kan? Dari masa pernikahan beliau sallallahu alaihi wasallam baru beliau dinobatkan jadi ini. Waraqah bin Naufal ini lebih tua lagi dari Khadijah. Khadijah saja waktu itu kalau umur 40 tahun tambah 15 berarti sudah 55 tahun. Waraqah bin Naufal lebih tua daripada Khadijah 10 sampai 15 tahun, lebih tua lagi. Maka di fase 6 bulan itu Waraqah bin Naufal meninggal dunia dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya diperlihatkan oleh Allah Waraqah bin Naufal masuk surga. Karena dia sudah mengikrarkan, kalau nanti saya masih hidup hai Muhammad, saya orang pertama beriman. Dan saya akan membelamu pada saat kau diperangi oleh kaummu dan dikeluarkan dari negerimu. Gara-gara niat dan ikrar itu, Allah masukkan dia ke dalam surga. Ada hikmah dan tujuan teman-teman sekalian, kenapa wahyu terputus selama 6 bulan. Yang pertama adalah, agar Nabi SAW terlepas dulu rasa takutnya yang mendalam. Tadi dalam ini luar biasa ketakutan. Setelah bertemu dengan Jibril AS dengan poster asli sebagai malaikat, itu yang pertama, hilangkan rasa takutnya dulu. Yang kedua, muncul dalam hati setelah itu penasaran, ingin dan kesiapan untuk menerima wahyu. Tujuan utama tersebut akhirnya terlaksana betul, karena Nabi SAW selama 6 bulan terus menerus keluar dan mendatangi padang pasir yang pertama ketemu Jibril itu. Kemudian tiap hari datang, tunggu dari pagi sampai malam, berharap ada wahyu yang turun. Ya.
setelah berjalan tadi beberapa waktu itu, pada suatu malam yang mulia, sementara Nabi SAW sedang tidur dan terbungkuskan dengan selimut beliau, maka Jibril AS datang dengan wahyu lainnya yang berisi perintah menyampaikan dakwah Islam. Nah, di sini sudah ada perintah untuk menyampaikan. Sebelumnya tadi belum ada perintah. Nabi SAW belum mengatakan kepada Khadijah, kau harus beriman pada saya. Belum ada. Karena masih baru ada penyampaian saja, kau adalah utusan Allah. Itu saja. Makanya Waraqah bin Naufal di sini tidak syahadat, karena dia belum ada fase perintah. Sekarang ada fase perintah. Maka turunlah pada saat itu teman-teman surah setelah Al-Alaq. Surah yang turun nomor 2 adalah surah Al-Muddathir. Dan surah Al-Muddathir adalah surah nomor 74 dalam Al-Quran, ayat 1 sampai ayat 7 turun. Dan ini juga teman-teman sekalian, saya berikan jawaban tentang kalau ada pertanyaan, Ustadz kenapa Al-Quran 30 juz, surah pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah, surah ketiga Al-Imran, seterusnya 114 An-Nas. Sementara di dalam juz 29 dan juz 30, rata-rata surah-surah Makkiyah, itu turunnya di awal-awal di Mekah. Kenapa ditaruh di akhir-akhir? Siapa yang menaruhnya? Maka jawabannya adalah Nabi SAW yang menaruhnya, dan ini perintah dari Allah. Jadi kadang-kadang ada 2 ayat, 3 ayat turun, lalu Nabi mengatakan letakkan ini di surah ini nomor ayat sekian. Sampai surah Al-Quran seperti kita sekarang. Surah Al-Muddathir surah nomor 74. Di akhir surah juz 29, tapi turun di awal. Surah kedua turun setelah surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berikan peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, pakaianmu bersihkanlah, perbuatan dosa jauhi dan tinggalkan, dan jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Artinya sekarang sudah ada perintah loh ya. Apapun yang sekarang disampaikan oleh Jibril setelah ayat ini, sampaikan kepada orang-orang. Seperti itulah ya. Dan perintah-perintah yang agung pertama adalah agungkan Tuhanmu, maksudnya ya, kamu harus menyampaikan dan merasa mengetahui ini adalah kebenaran. Lalu selalu bersihkan pakaianmu, kata sebagian ulama adalah suci dari najis ya, bersih. Kemudian juga dikatakan perbuatan dosa, apapun pelanggaran-pelanggaran yang sudah disampaikan oleh Jibril nanti ini, masalah yang haram jangan lagi ada yang terjerumus dalamnya, seperti itulah. Dan dalam berdakwah, jangan pernah kamu mengharapkan, kalau kau memberi jangan mengharapkan balasan yang besar, dan dalam berdakwah jangan pernah kamu putus asa dan harus bersabar dalam menghadapinya. Setelah itu teman-teman sekalian, wahyu turun bertubi-tubi kepada Nabi SAW. Setelah Al-Muddathir 7 ayat, turun juga Al-Muzammil. Langsung pada saat itu juga turun surah Al-Muzammil, surah nomor 73 ayat 1 sampai ayat 7 juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dari berkesinambungan turun ayat pada Nabi SAW. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila. Hai orang yang berselimut, hai Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari. Dan ini perintah pertama sholat, dan hanya ada sholat tahajud. Belum ada sholat wajib pada saat itu, belum ada sholat 5 waktu. Dan sebagian ulama mengatakan sholat ini diwajibkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW saja. Kalau ada di antara kaum mukminin nanti mau sholat seperti Ali bin Abi Thalib ikut sholat bersama Nabi SAW di Mekah, maka itu adalah hukumnya ya tidak diwajibkan bagi mereka. Tapi bagi Nabi SAW wajib. Allah mengatakan bangunlah, perintah fi'lul amr, dan sholatlah di malam hari, kecuali sedikit darinya, yaitu 1/2 atau kurangi dari 1/2 itu, atau lebih dari 1/2 itu, dan baca Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkara yang berat, ini akan ada banyak hukum-hukum, maka kau harus sekarang kuatkan dirimu dengan menjalin hubungan yang baik dengan Sang Pencipta. Sesungguhnya bangun di malam hari lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu di siang hari memiliki urusan yang banyak yang kamu akan membutuhkan Al-Quran. Hari ketiga teman-teman turun langsung surah Ad-Duha, bertubi-tubi turun Al-Quran. Al-Muddathir, Al-Muzammil, lalu turun Ad-Duha. Ad-Duha surah nomor 93, lengkap 11 ayat turun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa'amal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Demi waktu matahari naik, waktu duha sudah datang, demi malam apabila telah sunyi. Maksudnya Allah mengatakan waktu duha dan waktu malam aku yang menciptakannya. Ini fakta kalau aku adalah pencipta. Tuhanmu tidak meninggalkanmu hai Muhammad dan tidak benci padamu. Pada saat wahyu terputus 6 bulan itu, Allah enggak benci padamu hai Muhammad. Ada hikmah-hikmah di situ. Dan sungguhnya hari kemudian, hari kiamat, di akhirat nanti balasan lebih baik daripada sekarang permulaan di dunia. Surga lebih baik daripada dunia. Dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan kepadamu karunia yang hatimu akan puas. Dakwakan saja ini, kau akan diberikan kemenangan, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukankah Dia Allah telah mendapatimu dalam keadaan seorang yatim hai Muhammad? Jadi Nabi SAW keadaan yatim, ayahnya meninggal pada saat dia 6 bulan di rahim ibunya, lalu dia melindungimu hai Muhammad. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk? Kamu tidak tahu, lalu Allah berikan petunjuk. Bukankah dia mendapatimu sebagai seseorang yang punya kekurangan, pernah ada fase kehidupan miskin, lalu dia memberikan kelebihan, kecukupan, berdagang, punya ilmu, akhirnya menikah dan seterusnya. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu melakukan sewenang-wenang, bantu mereka karena kau juga pernah rasakan yatim itu. Dan terhadap orang yang minta-minta jangan kamu menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu syiarkan, hendaklah kamu syiarkan. Allahu alam. Jadi ini bahasan kita teman-teman sekalian pada pagi ini.